Setelah dua pasukan saling mengintai, saling melihat ya, pasukan muslim mengintai pasukan kafir Quraisy, kemudian kafir Quraisy juga mengintai pasukan muslim. Maka Rasulullah bersabda, "Ya Allah, ini Quraisy yang datang dengan kecongkakan dan kesombongannya, yang memusuhimu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, yang kuharapkan adalah pertolonganmu seperti yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, binasakanlah mereka pagi ini." Kenapa pagi-pagi? Iya kan, mulainya pagi peperangannya. Tak kala Rasulullah sedang meluruskan barisan kaum muslimin, tiba-tiba ada kejadian yang lucu. Saat itu Sawat bin Ghaziyah bergeser dari barisannya. Maka beliau memukulnya dengan anak panah agar meluruskan barisannya sambil bersabda, "Luruskan barisanmu wahai Sawat." Iya, dibenerin. Meluruskan barisan itu adalah salah satu sunnah Rasul. Jadi supaya apa? Supaya teratur kayak gitu. Dan Sawat itu karena dia pasukan bagian dari Rasulullah, dia harus taat juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah membuatku sakit, maka beri kesempatan kepadaku untuk membalasnya." Maka beliau menyingkap bajunya di bagian perutnya seraya bersabda, "Kalau begitu, balaslah." Maka Sawat langsung memeluk perut beliau. Beliau bertanya, "Ada apa kamu ini wahai Sawat?" Sawat menjawab, "Wahai Rasulullah, telah datang apa yang engkau lihat saat ini. Sejak lama aku ingin agar kulitku dapat bersentuhan dengan kulit engkau pada saat-saat terakhir aku hidup bersama engkau." Iya, karena dia pengen, karena kan Rasulullah itu begitu mulia, pribadi yang baik, orang yang paling utama di antara manusia yang lain. Maka Sawat, iya, iya mirip. Nah, setelah dilakukan sambil dipeluk oleh Sawat itu, maka Rasulullah mendoakan kebaikan untuk Sawat ya. Itu salah satu taktik Sawat sebenarnya. Taktik itu cara Sawat agar bisa melaksanakan apa yang dia inginkan, ingin memeluk Rasulullah, maka terlaksana kan. Nah, makanya dia bengkok. Iya, makanya dia kayak gitu. Dia berbelok jadi dari barisannya, keluar dari barisan itu ya. Seusai meluruskan dan menata barisan, Rasulullah mengeluarkan perintah agar pasukan tidak memulai pertempuran ya, sebelum mendapatkan perintah yang terakhir dari beliau. Karena kan kemarin kan ceritanya kan memukul orang Quraisy tadi ya, pesuruh Quraisy ya. Nah, Rasulullah tidak mau. Jadi kalau ada perintah baru laksanakan, maksud Rasulullah kayak gitu kan. Nah, beliau juga menyampaikan beberapa petunjuk khususnya tentang perang sambil bersabda, "Jika kalian merasa jumlah musuh terlalu besar, maka lepaskanlah anak panah kepada mereka. Dahuluilah mereka dalam melepaskan anak panah. Kalian tak perlu buru-buru menghunus pedang kecuali setelah mereka dekat dengan kalian." Ini adalah salah satu cara berperang. Yang pertama apa kata Rasul? Dilihat banyak kan? Jangan duluan musuh yang melepaskan anak panah. Kita tunjukkan kalau kita itu kuat, kita nggak takut. Salah satu bentuk ketidaktakutan adalah melepaskan anak panah yang pertama kali. Yang kemudian kita tidak perlu buru-buru kalau sudah dekat, karena maksudnya itu kan pedang itu kan pendek kan. Jadi kalau sudah dekat barulah pedang itu bermain. Kalau jauh kan nggak bisa. Kenapa bermain pedang? Maksudnya itu bermain tuh kayak gini loh dek, mulailah berperang kayak gitu loh. Nah, setelah itu beliau kembali lagi ke tenda bersama Abu Bakar. Sementara Sa'ad bin Mu'az bertanggung jawab memimpin satu pasukan yang bertugas melindungi Rasulullah. Jadi saat ini Sa'ad bin Mu'az ini tanggung jawab
Jadi yang menjaga Rasulullah bersama Abu. Enggak ikut perang juga. Ikut, dia disitulah, tapi dia memberikan komando kayak gitu, Mbak. Kenapa enggak ikut pedang-pedang? Karena mereka itu menjaga sama kayak kita nih. Kalau dalam berperang itu, pimpinan itu harus dilindungi. Kalau sudah pimpinannya sudah enggak bisa dilindungi, kita sudah kalah. Kayak gitu. Itu apa namanya? Tanda suatu kekalahan atau kemenangan. Kayak gitu, Mbak. Makanya kalau dalam perang itu yang selalu diincar itu adalah pemimpin. Nah, makanya dijaga benar pemimpin itu. Siapa lagi yang mau memberikan arahan kalau pemimpinnya nggak ada lagi? Makanya harus dijaga dulu gitu. Ternyata pada hari itu Abu Jahal mencari-cari keputusan dari Allah. Seraya berkata, "Ya Allah, apakah kami harus memutuskan tali kekerabatan dan menanggung akibat yang belum kami ketahui secara pasti? Maka hancurkanlah dia pada pagi ini. Ya Allah, siapakah yang lebih engkau cintai dan lebih engkau ridhoi di sisimu? Maka berilah ia kemenangan pada hari ini." Maka apa yang ini kan Abu Jahal ini kan sudah memang keluarganya. Tapi ini kan katanya kan memutuskan Dia doa. Iya. Kok doa sama Allah? Iya, karena dia itu kan maksudnya di sini kan Allah itu, Abu Jahal ini kan kafir, Mbak. Mereka itu kan menyembah Tuhan. Nah, di sini disebut itu Allah itu bukan dalam artian ini apa namanya? Dia memeluk agama Islam, tidak. Kenapa? Tapi Tuhan mereka, itulah menganggap itu Tuhan mereka. Perkataan Abu Jahal ini lalu dijawab oleh Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 19. Ta'udu walan tughniya ankum fi'atukum syai'aw walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Jika orang-orang musyrik itu mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepada kalian. Kata Allah, telah datang keputusan kepada kalian kaum musyrik. Dan jika kalian berhenti, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali, niscaya kami kembali pula. Dan angkatan perang kalian sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kalian sesuatu bahaya pun, biarpun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang beriman. Maksudnya di sini ya, kalau orang kafir itu berhenti, maka itu lebih baik bagi mereka. Karena apa? Karena nih, orang muslim itu tidak akan menyerah. Niscaya kami kembali pula. Dan angkatan perang orang-orang kafir, maksudnya ya, pasukan perang orang kafir itu tidak bisa menolak kekalahan, biarpun mereka banyak. Sesungguhnya Allah berserta orang yang beriman. Balas Abu Jahal. Nah, ini nih apa, untuk sebenarnya ayat ini untuk orang-orang muslim, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu ya, orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhasil menjatuhkan Islam, itu tidak akan berhasil kayak gitu ya. Abu Lahab ya menganiaya Rasulullah bersama istrinya. Itu dijawab dalam Al-Quran, maksudnya itu sebagai peringatan, Mbak, sebagai peringatan kepada orang kafir, bahwa apa yang mereka lakukan, Allah tuh tahu bahwa apa yang mereka lakukan Allah akan memberikan ganjarannya. Itu maksudnya, Mbak. Bukan dijawab dalam artian ada tanya jawab antara orang kafir dengan Allah, enggak. Tapi ini sebagai bentuk memberitahukan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tidak akan berhasil.